Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai IP dinamik, bagaimana cara menentukan IP dinamik. Kemudian selanjutnya nanti kita mencoba untuk routing menggunakan IP dinamik. Langkah pertama yang kalian lakukan nanti itu kita membuat jaringannya dulu. Kita buat jaringan. Ini saya sudah buatkan jaringannya ya, di mana di situ ada satu router, satu switch, satu server, dan 4 PC. Syarat untuk menggunakan IP dinamik, kita harus menggunakan server. Jadi server di situ nanti yang men-setting untuk atau yang membagi IP-nya. Itu dari server untuk klien-kliennya. Jadi langkah pertama dibuat dulu jaringannya, kemudian kita setting dari routernya terlebih dahulu, kemudian baru ke servernya. Seperti itu. Ini masih dalam satu jaringan ya. Kalau nanti kita sudah mencoba untuk routing, berarti ada 2 jaringan seperti pertemuan kemarin. Langsung saja. Yang pertama, kita setting untuk routernya dulu. Ini saya contohkan router menggunakan IP 192.168.1.1, kemudian servernya 1.2. Untuk klien kan nanti otomatis. Ke router dulu, kita setting seperti biasa ya. Kemudian kita lihat di situ, untuk kabelnya itu, dia portnya ke port yang berapa. Kita lihat dulu, tinggal diklik aja kursor ke kabelnya. Dia di fast Ethernet 00. Berarti yang kita setting itu di fast Ethernet 00. Jangan lupa routernya itu seperti biasa dinyalakan ya. Kemudian IP-nya kita masukkan. 192.168.1.1. Subnet masknya otomatis. Setelah sudah kita setting pada router seperti ini, kita close saja. Ya, berarti untuk router sudah ada IP yang menuju ke switch-nya dan nanti yang digunakan sebagai gateway atau penghubung ke semua PC. Setelah kita setting pada routernya, kita ke server. Caranya sama ya, klik servernya, kemudian masuk ke desktop, kemudian IP configuration. Kita masih pakai statik, karena untuk dinamiknya atau DHCP-nya nanti yang kita taruh di kliennya atau PC-nya. Jadi untuk server masih statik 192.168.1.2. Subnet masknya diklik, otomatis default gateway-nya kita menggunakan gateway-nya si router. Kalau sudah seperti ini, itu sudah selesai untuk IP-nya. Kemudian kita masuk ke, setelah kita setting IP pada server, kita masuk ke service. Di sebelah desktop itu ada service. Kita klik untuk service-nya. Setelah masuk ke menu atau fitur ke service, kita klik di DHCP-nya. Kemudian di-on-kan dulu untuk layanan DHCP. Setelah itu, default gateway-nya kita isi dengan default gateway dari router. Ya, dari sini sudah kita setting semua, tinggal kita nanti mengatur apakah IP dari PC atau kliennya itu dimulai dari berapa. Itu terserah, nanti bisa kita atur. Start IP address, nah di sini kita mulai start itu dari angka berapa di IP-nya. Angka 0K, berarti nanti di sini nanti muncul angka 192.168.1.0, begitu seterusnya urutannya. Tapi 1.1-nya kan sudah dipakai oleh router. Saya contohkan, saya start IP-nya mulai dari angka 10. Kemudian maksimum number of user, ini maksimumnya 255 ya, ini sudah maksimum.
Tapi kalau kita mau batasi supaya tidak terlalu lebar, kita batasi saja 4. Karena di sini kliennya ada 4. Kalau 10 ya 10. Saya contohkan 4 aja. 4. Kemudian save atau simpan. Ini jangan lupa ya, servisnya di-on-kan, kemudian default gateway-nya dimasukkan IP router, start IP address-nya nanti untuk penomoran atau DHCP-nya itu mulai dari IP berapa? Ini berarti IP 10 nanti. 192, 168, 1.10 mulainya. Nah, maksimumnya itu berarti DHCP maksimumnya itu 4 klien. Ini untuk 4 klien atau 4 user. Kita klik save. Dah. Kita lihat default gateway-nya router, kemudian start-nya itu 1.10, usernya maksimal itu 4. Kalau sudah seperti ini, kita close. Berarti untuk router dan server sudah kita setting. Kemudian kita tinggal setting di kliennya supaya mendapatkan IP otomatisnya. Satu persatu. Kita klik untuk PC yang pertama ini atau PC 0. Caranya sama ya, masuk ke desktop, IP address, tapi di sini pilih yang DHCP. Tunggu dulu. Nah, DHCP request successful. Artinya di sini sudah otomatis. Ini kan tidak bisa diklik ini. Ini berarti IP yang nanti dipakai di PC 0 ini 1.10. Kalau sudah close. Kemudian yang berikutnya. PC yang berikutnya juga sama. DHCP, kita tunggu sebentar sampai request-nya sukses. Sudah, ini 1.11. Close. Dan yang berikutnya juga. Jadi secara otomatis membagi IP-nya atau IP address-nya. Ini sudah, close, tinggal yang terakhir. DHCP, kemudian di sini nanti otomatis. Yang terakhir berarti 13. Dimulai 10, 11, 12, 13. Ada 4 klien, ada 4 user. Terus kalau sudah di close. Kemudian kita setting sekarang. Kita cek koneksi. Misal ke server dulu. Dari PC ke server. Successful. Kemudian dari PC ke PC. Successful. Artinya berarti jaringan tersebut sudah jadi dengan menggunakan DHCP atau IP dinamik.